warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Imran SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Winnie Purbasari dengan NIM 2024050103008, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkaian materi akuntansi biaya sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Dapat kita lihat bersama bahwa di sini terlihat ada sub materi yang akan kita bahas ke depannya. Di sini saya akan menyampaikan terkait joint produk dan buy produk. Produk bersama atau joint produk dapat didefinisikan sebagai beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri proses manufaktur secara bersamaan atau serempak menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead secara bersamaan. Esensi dasar dari biaya bersama ini adalah sifatnya tidak dapat ditelusuri dan dipisahkan langsung pada setiap objek produk secara individual sebelum memasuki fase pengusahaan. Dalam praktek akuntansi biaya terdapat 4 karakteristik utama yang mutlak melekat pada aktivitas produksi bersama. Yang dimana yang pertama itu ada produk diproses secara bersamaan dan setiap objek produk utama mempunyai nilai ekonomis yang relatif sama atau seimbang antara satu dengan lainnya. Yang kedua itu, every komoditas produk memiliki jalinan hubungan fisik yang sangat erat dalam rangkaian proses produksi. Yang ketiga, dikenal adanya istilah mendasar bernama split of point atau titik pisah, yaitu sebuah momentum fisis di mana produk-produk bersama tersebut mulai dapat didefinisikan secara jelas atau dipisahkan ke masing-masing objek produk secara mandiri dan individual. Dan yang terakhir itu, setelah melewati fase split of point tadi, komoditas produk tersebut dapat langsung dilempar ke pasar untuk dijual secara langsung atau dapat juga dialirkan ke proses produksi lanjutan guna memperoleh jenis produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Nah, adapun tujuan dan alasan paling penting alokasi biaya bersama. Alokasi biaya merupakan media pembebanan nilai dari rumpun biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya tertentu secara proporsional. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu just in time costing. Just in time costing merupakan sebuah filosofi manajemen produksi yang berasal dari Jepang. Filosofi ini didasari oleh keyakinan bahwa segala bentuk persediaan yang menumpuk adalah pemborosan. Dalam konteks manajemen, just in time costing berarti bahwa bahan baku, komponen, dan produk jadi hanya diproduksi atau dipesan pada saat dalam jumlah yang benar-benar dibutuhkan. Istilah Black Class sendiri merujuk pada mekanisme perhitungan biaya yang dilakukan secara mundur, yaitu produk yang telah selesai diproduksi kemudian ditelusuri ke belakang untuk menentukan berapa biaya bahan baku dan biaya konversi yang telah dikonsumsi. Dengan demikian, pencatatan biaya tidak lagi mengikuti arus produksi secara real time, melainkan dilakukan secara agregat di akhir proses. Bedanya akuntansi biaya konvensional dengan JIT ini, bahwa di mana akuntansi biaya konvensional ini mencatat setiap perpindahan bahan dan biaya secara terperinci. Sementara JIT costing ini menyederhanakan seluruh proses pencatatan menjadi beberapa jurnal pokok saja di akhir proses produksi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu material controlling. Material controlling dalam akuntansi biaya adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku mulai dari proses pengadaan hingga bahan tersebut digunakan dalam proses produksi. Dalam akuntansi biaya, bahan baku diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang secara langsung membentuk produk jadi dan nilainya dapat ditelusuri ke produk tersebut. Sementara bahan baku tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi tapi tidak langsung menjadi produk jadi. Adapun tujuan dari material controlling dalam kegiatan produksi. Yang pertama itu adalah menjamin ketersediaan material. Tujuan utama yang paling mendasar itu adalah memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia dalam waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar produksi. Yang kedua itu ada meminimalkan biaya persediaan. Yang ketiga ada menghindari pemborosan dan kerugian. Selanjutnya ada mendorong efisiensi produksi. Dan yang kelima itu ada menghasilkan informasi biaya yang akurat. Nah, material controlling juga berfungsi untuk menyediakan data dan informasi biaya bahan baku yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi manajemen. Informasi ini menjadi fondasi utama dalam perhitungan harga pokok produksi, penyusunan anggaran biaya, penetapan harga jual produk, serta evaluasi efisiensi operasional. Nah, setelah tadi tujuan, ada pun fungsi dari material controlling ini. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, yang kedua penyimpanan, dan yang keempat itu ada fungsi pencatatan biaya, serta yang terakhir ada fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat menerapkan berbagai metode pengendalian bahan baku, seperti material requirement planning atau MPR, ada economic order
quantity, ada featured order quantity, dan ada just in time. Namun, penerapan material controlling juga menghadapi beberapa kendala, antara lain pencatatan yang tidak tertib, perbedaan antara data fisik dan catatan persediaan, keterbatasan sistem informasi, kurangnya koordinasi antar bagian, serta fluktuasi harga bahan baku. Oleh karena itu, pengendalian bahan baku yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung capaian tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi terkait labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja. Labor controlling atau pengendalian biaya tenaga kerja integral si biaya yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Labor controlling melibatkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, menetapkan standar biaya dan waktu kerja, memantau penyimpangan antara biaya aktual dan biaya standar, serta melakukan tindakan korektif agar tujuan organisasi tercapai. Ruang lingkup dari labor controlling mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dari perspektif biaya. Nah, yang pertama itu ada pengklasifikasian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya tenaga kerja langsung yang dimana dapat ditelusuri langsung ke produk atau jasa, dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk dalam overhead pabrik. Selanjutnya ada perencanaan dan pengukuran, yang dimana mempower planning atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Sistem pengendalian manajemen, labor controlling berperan sebagai alat umpan balik bagi manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal, sehingga mendukung pencapaian target biaya, kualitas, dan waktu produksi. Selanjutnya kita masuk materi terkait Victory Overhead Controlling. Victory Overhead Controlling atau pengendalian biaya overhead pabrik adalah proses perencanaan, pemantauan, pengevaluasian seluruh biaya produksi yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produk atau aktivitas tertentu. Pentingnya pengendalian biaya overhead pabrik ini yaitu guna untuk mengendalikan pemborosan biaya produksi, yang dimana membantu perusahaan mencegah pemborosan biaya yang dapat mengurangi keuntungan. Melalui pengawasan yang baik, penyimpangan biaya dapat segera diketahui dan diperbaiki. Yang kedua, membantu penentuan harga pokok produk yang akurat. Salah satu unsur dalam perhitungan harga pokok produksi yaitu ada biaya overhead. Pengendalian yang tepat membantu perusahaan mengalokasikan biaya secara akurat sehingga harga pokok dan harga jual produk dapat ditentukan dengan lebih tepat. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima ada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang keenam itu menjadi dasar evaluasi kinerja departemen produksi. Pengendalian overhead ini membantu perusahaan menilai efisiensi setiap departemen dari perbandingan antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang terjadi. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan, meningkatkan kinerja perusahaan. Materi selanjutnya yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengelompokan, pengumpulan, dan pengalokasian biaya overhead pabrik ke dalam departemen atau pusat biaya tertentu untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat serta mempermudah pengendalian biaya dalam perusahaan. Adapun tujuan dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini untuk membebankan biaya overhead pabrik secara adil dan teliti. Yang kedua, untuk meningkatkan pengendalian biaya overhead pabrik, dan yang ketiga untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Manfaat dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini, yang pertama itu meningkatkan ketetapan pembebanan biaya overhead, menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat, mempermudah pengendalian dan pengawasan biaya, membantu evaluasi kinerja setiap departemen, mempermudah penyusunan anggaran dan perencanaan biaya, membantu pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Sistem biaya standar merupakan metode penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Dalam sistem ini, perusahaan menetapkan standar biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dianggap paling efisien dalam kondisi operasi normal. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu, penerapan sistem biaya standar menjadi salah satu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya. Melalui standar yang telah ditetapkan, manajemen dapat mengetahui sejak awal seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan demikian, setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera dideteksi dan dianalisis penyebabnya. Adapun manfaat dari sistem biaya standar ini, yang pertama itu mempermudah pengawasan biaya produksi karena perusahaan memiliki standar yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Yang kedua, membantu mendeteksi penyimpangan biaya lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik bahan baku, tenaga kerja, maupun fasilitas produksi. Selanjutnya, memudahkan penilaian kinerja karena hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Masuk ke analisis varian. Analisis varian adalah proses pembandingan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari analisis varian adalah untuk mengetahui besarnya penyimpangan atau selisih yang terjadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan terbaik yang diperlukan. Nah, itu
tadi mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.